Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Olivia Idrus SE MSc, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran dan Kerjasama pada FEB. Yang kami hormati Bapak Risman Ramadwika MP, selaku dosen pada FST, serta Bapak dan Ibu peserta penyelenggaraan tutorial online semester 2025-2026 ganjil yang berbahagia. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Sabtu 4 Oktober 2025 dalam keadaan sehat. Hadirin yang terhormat, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna. Hadirin yang kami hormati, mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan materi terkait sistem penyelenggaraan tutorial yang akan disampaikan oleh instruktur kebijakan, yaitu Ibu Olivia Idrus SE MSc. Dengan hormat kepada Ibu Olive, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, mungkin di sini ada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik yang juga mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu tutor Universitas Terbuka dari seluruh fakultas, ada dari FEB, FKIP, FST, dan FHISIP. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi tutor kami dan juga kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan penyegaran tutor ini. Sekarang peserta sudah mencapai 9.300 ya di live show. Kami harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dari pagi hingga nanti selesai siang hari. Setelah sesi penjelasan umum ini, nanti siang juga akan ada penyegaran bagi para tutor yang memegang mata kuliah TAPS, tugas akhir program
program sarjana. Jadi TFS itu ada 4 skema, ada yang proyek, artikel ilmiah, skripsi, dan juga UKT. Perkenalkan, saya Olivia Idrus, dosen dari program studi manajemen FEB yang saat ini bertindak sebagai instruktur kebijakan. Materi pertama akan saya bawakan terkait kebijakan tentang sistem penyelenggaraan tutorial online program sarjana dan diploma. Bantuan teman-teman IT mungkin untuk share screen materinya di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi di sini UT dalam sistem pembelajarannya itu kita menerapkan yang namanya sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini mahasiswa di UT itu kami tuntut agar dapat belajar secara mandiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di slide ini pada saat calon mahasiswa mulai melakukan registrasi sebagai mahasiswa UT, pembukaan registrasi itu dibuka sekitar awal Mei hingga Agustus. Jadi kegiatan tutorial online itu akan dimulai minggu depan hari Senin sekitar bulan Oktober. Jadi ada sekitar 3 bulanan bagi mahasiswa sudah bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, untuk membantu mahasiswa kita dalam proses pembelajaran, UT itu menyediakan berbagai layanan bantuan belajar supaya itu akan memudahkan mahasiswa kita dalam memahami capaian pembelajaran yang diharapkan. Itu antara lain dalam bentuk tutorial. Nah, tutorial itu ada macam-macam di UT ya Bapak Ibu. Ada yang namanya tutorial tatap muka itu secara luring sama dengan universitas yang lain gitu di kelas, kemudian ada tutor yang menerangkan gitu ya. Kemudian dan mereka bisa langsung berinteraksi antara mahasiswa dan tutornya. Kemudian ada tutorial online. Ini yang ntar Bapak Ibu akan pegang ya, tutorial online. Tutorial online itu sendiri ada yang secara sinkronus, itu artinya secara bersamaan gitu. Nah, ada juga yang asinkronus. Jadi interaksinya itu tidak bersamaan antara mahasiswa dan tutornya. Jadi artinya dalam kegiatan tutorial ini, entar mahasiswa itu akan dibimbing oleh tutornya, yang entar Bapak Ibu akan lakukan pada kegiatan tutorial kita yang akan mulai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, setelah mereka melakukan registrasi, ada beberapa hal yang mahasiswa itu harus lakukan. Jadi pertama, mereka harus mempelajari yang namanya katalog. Di situ mereka bisa melihat kurikulum dari tiap prodi yang mereka ambil gitu. Mereka mempelajari mata kuliah apa aja yang disediakan per semesternya selama 4 tahun, kemudian jenis layanan dan bahan pendukung dari setiap mata kuliah. Kemudian penting juga bagi mahasiswa kami untuk membaca yang namanya kalender akademik, karena disitulah semua tanggal-tanggal penting dari sistem pembelajaran di UT gitu ya. Kemudian di kami juga ada yang namanya LPKBJJ, itu layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Di sini itu terdiri dari OSMB. Jadi di sini untuk membekali mahasiswa kita dalam memahami proses pembelajaran secara jarak jauh di UT ya. Yang PKBJJ itu ini terdiri dari OSMB, PKBJJ, itu pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Kemudian selain itu kita juga menyediakan yang namanya workshop tugas dan klinik ujian yang tersedia di tiap UT daerah. Kemudian mahasiswa juga sebelum mengikuti namanya Tuton, mereka diwajibkan untuk melakukan aktivasi Tuton. Ini bagi mahasiswa baru yang belum mempunyai ID Tuton atau belum pernah mengikuti Tuton sebelumnya. Nah, setelah itu mahasiswa akan mengikuti kegiatan tutorial selama 8 minggu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat
ada pelaksanaan tutorial selama 8 minggu, di mana tiap minggunya mereka harus yang namanya membaca materi pembelajaran, kemudian memberikan feedback atas pertanyaan yang ada di forum diskusi. Kemudian juga mengerjakan latihan kuis di tiap sesinya. Setelah itu selain pengerjaan materi diskusi, mereka juga harus yang namanya mengerjakan tugas yang adanya di minggu atau sesi ketiga, 5, dan sesi ketujuh. Setelah itu mereka mengikuti kegiatan tutorial online selama 8 minggu, lalu mereka akan persiapan untuk menghadapi yang namanya UAS, ujian akhir semester. Namun sebelum menghadapi ujian, apabila mereka ada kesulitan, mereka bisa datang ke UT daerah masing-masing di mana mereka terregistrasi. Di situ mereka bisa mendapatkan yang namanya layanan klinik belajar. Kemudian di slide berikutnya, jadi ini yang tadi, berbagai layanan bantuan belajar yang kami sediakan itu, baik itu tadi TTM maupun Tuton, ada juga Tuweb. Itu tujuannya untuk lebih memantapkan pemahaman mahasiswa atas materi-materi yang terdapat di bahan ajar ataupun bahan pendukung lainnya. Di slide berikutnya, jadi ini adalah di slide berikutnya, Mas Henry. Nah, ini tutorial online kita. Jadi di tiap ini pelaksanaannya akan dilaksanakan secara online, itu daring. Kemudian di tiap minggunya itu akan ada materi pembelajaran dan forum diskusi, dan kemudian akan ada forum tugas di minggu ketiga, 5, dan 7. Kemudian tuton ini dapat diakses menggunakan perangkat smartphone, tablet PC, dan laptop. Di slide berikutnya, Bapak Ibu, oke. Nah, saat ini itu jumlah mahasiswa UT itu sudah mencapai 766.000. Artinya terjadi peningkatan kebutuhan tutor untuk beberapa prodi. Tidak semua prodi juga ada, untuk beberapa prodi ada yang jumlah mahasiswanya tetap, tapi beberapa prodi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, misalnya pada prodi manajemen. Nah, perekrutan tutor itu kan dibuka secara umum. Artinya ini melibatkan berbagai latar belakang akademik dan profesional, ya Bapak Ibu. Nah, artinya agar kualitas pembelajaran kita itu tetap terjaga, maka dibutuhkan yang namanya standarisasi kelas tutor untuk setiap mata kuliah. Jadi, dosen di UT Pusat itu telah mengembangkan yang namanya kit tutorial untuk tiap mata kuliah. Jadi nanti semua materi di Tuton itu dibuat harus mengacu pada kit tutorial ini yang sudah dikembangkan oleh UT Pusat. Ini artinya kita buat untuk menjamin keseragaman materi dan juga pola pembelajarannya. Jadi semua mahasiswa di berbagai wilayah itu akan mendapatkan pengalaman belajar yang setara, gitu ya. Karena mahasiswa kita itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, gitu ya. Nah, kelas Tuton yang terstandar ini yang kami sebut itu, kalau kami sebutnya kelas master Tuton. Ini itu kemudian kami gandakan. Ini akan kami gandakan sesuai dengan kebutuhan kelas berdasarkan jumlah mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah ini, gitu. Nah, untuk kelas Tuton ini di tiap kelasnya itu untuk kelas reguler itu maksimal akan berisi 50 orang mahasiswa. Tapi untuk beberapa kelas TAPS itu ada maksimal 15, gitu ya. Di slide berikutnya. Nah, ini adalah komponen dari kelas
tuton terstandar. Jadi akan ada sesi prasesi gitu ya, kemudian ada sesi 1 hingga sesi 8. Nah, di prasesi itu isinya adalah ada penjelasan orientasi mata kuliah, kemudian ada forum perkenalan, dan RAT, rancangan aktivitas tutorial. Nah, Bapak Ibu, semua materi yang akan disampaikan ke mahasiswa itu semuanya sudah lengkap ya, Bapak Ibu ya. Di kelas tutor masing-masing itu sudah lengkap semua, sudah ada yang namanya RAT-nya, RAT-nya, kemudian sudah ada yang namanya materi konsep esensial, materi pengayaan, materi di forum diskusi, dan materi di forum tugas. Kemudian di sesi 1 hingga sesi 7 ada sapaan penjelasan sesi, kemudian form kehadiran. Form kehadiran ini hanya diisi oleh mahasiswa ya, Bapak Ibu ya. Para tutor tidak perlu mengisi, tapi tolong juga diingatkan ke mahasiswanya agar mengingatkan mahasiswanya untuk mengisi form kehadiran tiap sesinya gitu. Kemudian ada materi konsep esensial, materi pengayaan, kemudian ada forum diskusi, dan latihan sesi. Latihan sesi itu hanya sebagai bahan latihan aja untuk mahasiswanya, jadi tidak ada kontribusi nilai terhadap nilai akhir mahasiswa untuk mata kuliah di tuton ini. Kemudian ada pada sesi 3, 5, dan 7 akan ada tambahan tugas tutorial pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sesi 7, selain materi-materi yang tadi, akan ada tambahan juga kuesioner kepada mahasiswa untuk sebagai hasil evaluasi tutornya. Kemudian di sesi ke-8, selain ada sapaan dan penjelasan sesi, ada form kehadiran untuk mahasiswa, ada materi konsep esensial, materi pengayaan, forum diskusi, juga ada latihan akhir. Latihan akhir juga tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap nilai akhir mahasiswa, tapi sangat bagus bagi mahasiswa sebagai ajang latihan bagi mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, di komponen kelas tuton terstandar ini semua materi sudah tersedia ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah semua materi sudah tersedia dan mohon jangan dirubah-rubah gitu ya, jangan diganti, kecuali yang bisa diperbaiki, direvisi itu adalah penjelasan awal di tiap sesinya, kemudian penjelasan awal di prasesi, kemudian Bapak Ibu harus membuat video di sesi pendahuluan, jadi video cuma satu saja di sesi pendahuluan, video di tiap sesi tidak diperlukan lagi saat ini. Kemudian untuk materi di fitur diskusi maupun fitur tugas tidak boleh diganti-ganti isinya gitu ya Bapak Ibu ya. Di fitur diskusi dan fitur tugas, selain kita memberikan materi, kami juga memberikan rubrik jawaban atas materi yang ada di forum diskusi maupun forum tugas gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam nanti akan melakukan penilaian atas jawaban mahasiswa di forum diskusi maupun forum tugas, Bapak Ibu bisa mengacu pada pedoman penskoran dari materi diskusi dan tugas yang sudah kami masukkan di tutorial online ini juga. Kemudian di slide berikutnya, nah ini tugas Bapak Ibu pada prasesi tuton. Jadi yang tadi akan ada RAT-nya dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan sebelum tuton dimulai, tuton kita mulai pada hari Senin tanggal 6 Oktober, Bapak Ibu diharapkan sudah membaca RAT-nya dulu gitu ya. Jadi dengan membaca RAT ini Bapak Ibu tahu isi materi dari mata kuliah yang saya pegang ini apa saja gitu ya. Kemudian materi yang dibahas per minggunya apa saja, di sini Bapak Ibu bisa tahu berdasarkan isi RAT ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu diharapkan untuk
untuk membuat video sapaan. Ini di prasesi ya Bapak Ibu. Jadi prasesi Bapak Ibu kami harapkan untuk membuat video sapaan. Kemudian bisa juga kemudian ada juga penjelasan prasesi, itu bisa dilengkapi. Kemudian akan ada forum perkenalan Bapak Ibu, diharapkan untuk membuat forum perkenalan. Di situ Bapak Ibu bisa memperkenalkan dirinya masing-masing, kemudian meminta para mahasiswa juga untuk memperkenalkan dirinya. Itu bisa minta menyebutkan nama, mungkin kemudian domisilinya dari mana, dia terdaftar di UT daerah mana, saat ini berada di semester berapa, kemudian mungkin apabila dia bekerja sekarang kerjanya di mana gitu kan. Jadi dengan gitu kan mereka tahu teman-teman mahasiswanya, mungkin mereka merasa mereka ada keterikatan satu sama lain gitu ya, jadi bisa lebih akrab. Kemudian di slide berikutnya tampilannya di sini Bapak Ibu bisa lihat di slide berikutnya, Mas Henry. Nah, ini adalah isi dari RAT-nya ya Bapak Ibu yang sudah kami masukkan di materi Tuton. Jadi isi RAT itu ini ada deskripsi mata kuliahnya, ini mata kuliah ini menjelaskan terkait apa, kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah itu, kemudian bisa juga apa nih kecil banget. Capaian pembelajaran khususnya, kemudian pokok bahasannya ini menjelaskan terkait apa sub pokok bahasannya, kemudian ini daftar pustakanya mengacu pada materi apa, kemudian tugas-tugas yang harus dinilai gitu. Kemudian di slide berikutnya ini cara pembuatan narasi video. Nanti ini secara teknis akan lebih detail dijelaskan di sesi berikutnya. Ini jadi di sini ada kami juga udah menuliskan di situ narasi sapaan, itu bisa disesuaikan oleh masing-masing tutor. Jadi setelah itu Bapak Ibu mungkin akan lebih bagus kalau video itu dibuat dan ntar di-embed ke YouTube ya Bapak Ibu ya, jadi itu tidak terlalu berat. Kemudian mohon dalam pembuatan videonya itu tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang gitu, maksimal 2 menit saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya, ini yang tadi forum perkenalan, jadi Bapak Ibu memperkenalkan diri dulu, kemudian meminta para mahasiswa untuk saling memperkenalkan dirinya. Tapi tolong jangan diminta untuk membuat video juga ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal membuka apabila mahasiswanya Bapak Ibu memberikan pengantar, kemudian nanti mengisi beri tanggapan pada kolom message dan kemudian nanti di-save. Kemudian di slide berikutnya, ini tugas tutor pada setiap sesinya. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan yang tadi bisa melengkapi atau menyesuaikan penjelasan di tiap sesi. Ini Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian materi pengayaan apabila memang diperlukan, itu Bapak Ibu juga bisa lengkapi gitu. Walaupun di semua kelas Tuton itu materi pengayaan sebenarnya udah lengkap, tapi apabila Bapak Ibu merasa masih ada materi lain yang lebih relevan, yang terkait dengan materi yang dibahas pada sesi itu, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan untuk materi pengayaan. Materi pengayaan ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk video, link video, atau link artikel jurnal gitu ya. Intinya bisa mahasiswa akan lebih memahami materi itu dengan lebih baik dengan adanya tambahan materi pengayaan ini. Kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk memberikan umpan balik dan penilaian tanggapan, diskusi, maupun tugas mahasiswa. Dan kami mohon dalam pemberian tanggapan dan penilaian ini dilakukan sesegera mungkin ya Bapak Ibu ya.
Nah, di slide berikutnya, ini ada aturan baru mulai semester ini, jadi video hanya dibuat pada prasesi saja, gitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya, semester sebelumnya, tutor diminta untuk membuat 9 video, artinya ya, artinya ada video di sesi pendahuluan, kemudian video di tiap sesinya, dari sesi 1 hingga sesi 8. Nah, mulai semester ini, pembuatan video di setiap sesi, dari sesi 1 hingga sesi 8 sudah tidak diperlukan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi video hanya dibuat pada sesi pendahuluan saja, pada prasesi gitu. Kemudian setelah itu ada penjelasan singkat untuk setiap sesi, kemudian di situ juga ada penjelasan tentang kompetensi yang diharapkan dan informasi bahan kajian terkait penjelasan di tiap sesinya. Nah, ini di slide berikutnya, ini cara untuk Mas Hendry di slide berikutnya. Ini cara untuk melengkapi materi pengayaan. Jadi entar tampilannya itu akan seperti ini. Ini adalah contoh-contoh misalnya materi yang sudah tersedia dari master tutornya, itu bentuknya bisa berupa file, langsung file, PPT atau PDF gitu. Kemudian juga ada tautan link dan juga kode embed kode dari materi pengayaan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dulu materi-materi pengayaan yang sudah ada di materi tutornya dan mungkin dicek apakah masih relevan atau tidak, ataukah ada yang lebih update untuk Bapak Ibu masukkan tambahan materi pengayaan di kolom ini. Kemudian di slide berikutnya, ini untuk umpan balik diskusi. Jadi di tiap minggunya akan ada pertanyaan-pertanyaan diskusi dan Bapak Ibu diharapkan nanti memberikan tanggapan atau feedback atas jawaban dari diskusi mahasiswa itu diharapkan bisa dilakukan secara individu, satu-satu mahasiswa, ataupun juga bisa ringkasan tanggapan atas beberapa pendapat mahasiswa. Dan kami juga mendorong agar dalam memberikan diskusi ini, mahasiswa juga bisa diharapkan saling berdiskusi antar mahasiswa. Jadi bukan cuma menanggapi pertanyaan dari tutor saja, tapi mereka juga bisa saling berdiskusi gitu ya. Kemudian di slide berikutnya, ini cara Bapak Ibu dalam memberikan umpan balik. Jadi tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini entar Bapak Ibu bisa klik dokumennya yang sebelah kiri ini, kemudian setelah itu bisa terlihat isi dari tanggapan yang diberikan. Setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan pada kolom message yang sebelah kanan, setelah itu bisa di-save, ya, yang akan terkirim di forum diskusi. Nah, kemudian di slide berikutnya, artinya kami harapkan Bapak Ibu itu untuk memberikan penilaian diskusi dengan skala penilaian 0 sampai 100. Kemudian mohon Bapak Ibu agar penilaian itu dilakukan sesegera mungkin setelah mahasiswa memberikan tanggapan. Karena mahasiswa juga kadang-kadang mau tahu ini jawabannya benar apa enggak gitu ya. Dan mereka kalau biasanya agak telat, mereka akan komplainnya ke prodi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tanggapan yang tidak sesuai dapat diberikan nilai minimal antara 0 hingga 10 dari skala 0 sampai 100 dan semua tanggapan diskusi oleh mahasiswa itu harus dinilai
apabila mereka tanggapan lebih dari satu. Jadi walaupun tanggapannya itu hanya komen terima kasih atau baik Bapak, terima kasih atas nilainya gitu, itu tetap harus dinilai ya Bapak Ibu. Karena apabila tidak dinilai, maka itu akan kedetek oleh sistem kami, dan itu akan kami tagih berulang-ulang lagi ke Bapak Ibu untuk diselesaikan gitu ya, untuk dinilai lagi. Karena toh walaupun entar orang yang sama dilakukan penilaian berulang-ulang, nanti nilai yang dipilih adalah nilai yang tertinggi. Nah, di slide berikutnya, ini cara pemberian nilai diskusi. Jadi, di sini Bapak Ibu bisa lihat, setelah melihat tanggapan diskusi mahasiswanya, kemudian tadi mungkin memberikan tanggapan. Nah, di sini di kolom ini Bapak Ibu bisa memberikan rate. Di sini Bapak Ibu tinggal memilih apakah memilih 0 hingga 100. Nah, Bapak Ibu, ini ada kebijakan baru lagi dimulai semester ini, bahwa sebelumnya akses mahasiswa di diskusi, baik itu di diskusi 1 hingga diskusi 8, mahasiswa tuh diberi akses selama 2 minggu. Ya Bapak Ibu ya, itu kebijakan yang sebelumnya. Sekarang kebijakannya adalah akses mahasiswa di diskusi sesi 1 dan 2 itu sama 2 minggu seperti sebelumnya, tapi untuk diskusi sesi 3 dan seterusnya itu hanya 1 minggu saja, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong, informasi ini sebenarnya udah kami sosialisasikan di medsos, dan kami harapkan Bapak Ibu juga menginformasikan ini ke mahasiswanya, mungkin bisa dimasukkan di penjelasan di prasesi ya Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa lebih aware tentang perubahan kebijakan ini. Kemudian ini untuk umpan balik jawaban tugas. Jadi tadi akan ada 3 tugas di minggu ketiga, 5, dan 7. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk memberikan tanggapan, dan diharapkan dilakukan sesegera mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian dalam pemberian tanggapan tugas itu, Bapak Ibu dapat melakukannya pada kolom komen, langsung di situ dituliskan tanggapannya, ataupun bisa juga mengunggah file yang telah dikomentari. Nah, ini ada kebijakan baru lagi yang mulai berlaku pada semester ini. Jadi, untuk tugas, jadi akan ada 3 tugas di sesi 3, 5, dan 7. Batas unggah tugas ini sebelumnya itu pada hari Minggu pukul 23.59 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mulai semester ini, maka batas unggah tugas pada sesi ketiga, 5, dan 7 itu di hari besoknya, hari Senin. Jadi hari Senin pukul 15.00 WIB. Jadi sebenarnya ini mahasiswa dikasih waktu tambahan setengah hari untuk pengerjaan tugasnya. Info ini juga mungkin entar bisa dituliskan juga Bapak Ibu ya di kolom prasesi. Karena ini kebijakan baru untuk semester ini. Nah, kemudian ini cara untuk memberikan umpan balik atas tugas tutorial mahasiswa. Jadi tugasnya setelah Bapak mengklik di fitur tugas akan muncul semua tugas-tugas yang sudah disubmit oleh mahasiswa. Tampilannya itu akan seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu yang sebelah kanan itu Bapak Ibu bisa tinggal mengklik file yang sudah diupload. Kemudian setelah itu setelah membaca, untuk menilainya Bapak Ibu tinggal mengklik kotak grade yang warna biru. Kemudian setelah yang tadi membuka filenya untuk memberikan komen, Bapak Ibu bisa
Di situ akan ada kolom feedback komen. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan komen-komennya, kemudian langsung di-save dan tadi memberikan penilaian. Kemudian di slide berikutnya, ini adalah nilai tugas tutorial. Jadi semua materi-materi di forum diskusi, di forum tugas itu semua materi soalnya sudah ada ya, dan juga sudah ada pedoman penskorannya, rubrik penilaiannya. Jadi Bapak Ibu cuman melakukan penilaian saja dengan mengacu pada pedoman penskoran yang sudah tersedia, yang sudah kami masukkan di forum, baik di forum diskusi maupun di forum tugas, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian penilaian tugas itu harus dengan skala 0 sampai 100, mohon dilakukan sesegera mungkin. Jadi dengan begitu mahasiswa tahu jawaban itu salah apa benar, kalau salah jawaban yang benarnya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu, itu diinfokan ke mahasiswanya. Dan apabila hasil pengerjaannya itu menurut Bapak itu Bapak Ibu terindikasi plagiasi, maka Bapak Ibu bisa menginfokan kembali ke mahasiswanya untuk memperbaiki gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong diinfokan dulu ke mahasiswanya untuk diperbaiki, setelah itu baru dilakukan penilaian. Kalau seumpamanya sudah diinfokan kemudian mahasiswanya tidak juga memberikan perbaikan, jadi itu baru bisa diberi nilai minimal gitu, bisa diberikan nilai 0. Kemudian di slide berikutnya, ini untuk pemberian nilai tugas tutorial. Jadi tampilannya akan seperti ini, yang tadi Bapak Ibu mengklik materi yang sudah diupload oleh mahasiswanya, kemudian maaf ini kecilan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan penilaian, itu grade-nya dari 0 sampai 100, dan diharapkan Bapak Ibu juga memberikan feedback, komen di situ apabila jawabannya sudah benar, kemudian ataukah salah. Kalau salah mungkin tolong diinfokan juga jawaban yang benar seperti apa. Jadi itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa, karena setelah mengikuti tuton dalam beberapa minggu setelahnya mereka akan menghadapi UAS. Jadi biasanya mereka memang sangat menunggu hasil penilaian feedback dari tutornya. Kemudian di slide berikutnya, ini adalah kontribusi nilai nilai mata kuliah itu terhadap kontribusi nilai akhir tuton. Jadi 100% nilai mata kuliah di tuton ini berasal dari 20% nilai kehadiran, kemudian 30% rata-rata nilai diskusi, akan ada 8 diskusi di sesi 1 hingga sesi 8. Kemudian sisanya 50% itu berasal dari rata-rata nilai diskusi. Jadi Bapak Ibu mohon juga diingatkan ke mahasiswanya agar mengklik kehadiran di tiap minggunya dari sesi 1 hingga sesi 8. Kemudian nilai akhir tuton ini ntar setelah Bapak Ibu memasukkan grading baik itu di forum diskusi maupun forum tugas, itu nilainya secara otomatis akan terekap. Jadi Bapak Ibu tidak usah melakukan rekap lagi. Kemudian di slide berikutnya, ini kontribusi nilai tuton terhadap nilai mata kuliah. Jadi nilai tuton ini berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila nilai ujian akhir semesternya, itu nilai UAS itu di atas 30%, dan nilai tutornya itu lebih dari nilai UAS-nya.
Kemudian kontribusi nilai tutornya ini adalah 30% terhadap nilai mata kuliah, sisanya 70% artinya akan diambil dari nilai UAS-nya, dan nilai tutor ini hanya berlaku untuk 1 semester saja. Di slide berikutnya, ini adalah simulasi perhitungan kontribusi nilai tutornya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh yang paling atas, artinya nilai UAS-nya itu di bawah 30%. Kalau misalnya nilai UAS-nya di bawah 30%, artinya nilai tuton berapapun itu, di sini contohnya 95, itu tidak akan memberikan kontribusi apa-apa terhadap nilai akhir dia. Jadi yang diambil adalah 25 kali 100%. Full 100% diambil dari nilai UAS-nya dia. Kemudian contoh yang di tengah, nilai UAS-nya di atas 30%. Jadi masing-masing UAS dan tuton akan memberikan kontribusi 30 dan 70%. 40 kali 70%, kemudian sisanya 30%, dia bisa dapat dari nilai tutonnya. Kemudian apabila nilai UAS-nya lebih tinggi dari nilai tutonnya, maka ini akan diambil nilai UAS karena lebih tinggi, langsung diambil 100%, 70. Kemudian di slide berikutnya, ini ketentuan umum bagi tutor-tutornya. Jadi Bapak Ibu, di tuton itu kita juga ada yang namanya fitur chat, message ya, fitur message gitu. Jadi Bapak Ibu, apabila pada saat awal-awal minggu pertama, sesi pertama itu mahasiswa masih banyak yang belum aktif, mohon agar mahasiswanya disapa melalui fitur message. Itu ada bagian sebelah kanan, nanti instruktur teknis ntar akan menjelaskan terkait ini. Jadi mohon Bapak Ibu menyapa mahasiswanya, mengingatkan lagi agar aktif mengikuti tutorial dan menginfokan terkait kontribusi nilai tuton ini terhadap nilai akhirnya. Jadi kemudian di situ ntar message-nya bisa dikirimkan langsung ke seluruh mahasiswanya, atau bisa juga ntar satu persatu ke tiap mahasiswa yang berada di kelas tuton Bapak Ibu. Kemudian kami harapkan Bapak Ibu secara aktif membantu mahasiswanya untuk mengikuti tuton, memberikan feedback dan penilaian, baik itu di forum diskusi maupun di forum tugas, itu sesuai jadwal ya Bapak Ibu ya. Tolong sesuai jadwal, jangan terlalu lama untuk melakukan penilaian maupun feedback, karena itu sangat dibutuhkan mahasiswa bagi pembelajaran bagi mereka. Apakah jawaban yang mereka berikan sudah benar, apa masih salah gitu. Kemudian memberikan tanggapan, jawaban penguatan atas komentar yang disampaikan mahasiswa. Kemudian penting yang tadi ya Bapak Ibu, tutor tidak boleh memperbaiki langsung bahan-bahan tuton yang telah disediakan. Jadi yang bisa Bapak Ibu perbaiki yang tadi itu, yang di awal penjelasan di tiap pengantar-pengantar di tiap sesinya, itu Bapak Ibu bisa perbaiki. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan video di prasesi, kemudian menambahkan materi pengayaan. Selain itu, mohon agar tidak memperbaiki langsung bahan-bahan yang sudah kami sediakan. Kemudian tutor maksimal hanya akan mengasuh 4 kelas tutorial. 4 kelas tutorial per semester, artinya apabila Bapak Ibu juga mendapatkan kelas TTM, artinya ini sudah total antara kelas TTM dan kelas tuton gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau seumpamanya di kelas TTM
Bapak Ibu ada yang memegang kelas TTM di UT daerah, sudah mendapatkan 2 kelas, artinya hanya sisa 2 kelas yang Bapak Ibu bisa dapatkan di kelas tutorial. Kemudian di slide berikutnya, ini evaluasi kinerja tutor kita. Jadi, apabila Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas tuton pada setiap sesinya, tidak aktif, kami akan memberikan notifikasi bagi tutornya. Jadi Kaprodi akan mengingatkan, dan demikian juga apabila tidak memberikan penilaian, baik itu di diskusi maupun tugas di sesi 3, 5, dan 7. Nah, Bapak Ibu, bagi para tutor yang tidak aktif pada minggu pertama, nanti pada minggu pertama itu Kaprodi akan mengingatkan ke Bapak Ibu. Kemudian apabila tutor tersebut tetap tidak aktif sampai akhir sesi pertama, maka pada sesi kedua itu tutor akan langsung dinonaktifkan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi langsung dinonaktifkan dan akan langsung digantikan dengan tutor lain. Dan itu juga artinya tidak akan kami rekomendasikan lagi untuk kami pakai menjadi tutor di semester berikutnya. Dan artinya tidak menjadi tutor bukan cuman menjadi tutor di prodi kami, tapi juga di prodi lainnya, di UT Pusat, bahkan di UT daerah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon keaktifannya. Evaluasi kinerja tutor ini kita lakukan secara berkala. Jadi tadi apabila Bapak Ibu di minggu-minggu awal tidak aktif, ataupun nanti menjelang tengah-tengah dan akhir, biasanya ada tutor awal-awal masih aktif, tapi tengah-tengah akhir sudah tidak aktif. Itu akan kami berikan pengingatan, dan apabila tetap tidak aktif, akan kami nonaktifkan. Kemudian Bapak Ibu sebagai pengajar gitu ya, Bapak Ibu pendidik, kita juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional gitu ya Pak Ibu. Jadi kami mohon Bapak Ibu itu dalam menjalankan tugas pendidikan agar menjunjung tinggi etika akademik. Mohon agar tidak ada permintaan pemberian hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun itu gitu ya kepada mahasiswa, karena jika kami mendapatkan laporan tentang hal ini dan terbukti ternyata melakukan pelanggaran, maka nanti akan kami berikan sanksi, dinonaktifkan sebagai tutor di UT. Di slide berikutnya, ini terakhir saya akan menyampaikan jadwal pembelajaran tutorial. Jadi pelaksanaan tutorial kita selama 8 minggu. Sesi pertama sudah akan dimulai hari Senin, itu pelaksanaannya selama 2 minggu. Jadi Bapak bisa lihat di sesi pertama dan sesi kedua itu pelaksanaan selama 2 minggu. Untuk kegiatan diskusinya, jadwal tutorial dan jadwal diskusi sama ya Bapak Ibu ya, bisa lihat ya di sesi pertama dan sesi kedua 6-19. Untuk jadwal tutorial, jadwal diskusi 6-19 juga. Nah, perbedaannya pada sesi ketiga berdasarkan kebijakan baru tadi, artinya jadwal diskusi sudah bukan 2 minggu lagi, tapi pada sesi ketiga hingga sesi ke-8 jadwal diskusi akses bagi mahasiswa untuk memberikan jawaban di forum diskusi itu hanya diberikan selama 1 minggu, yaitu pada tanggal 20 sampai 26. Tapi mereka masih bisa mengakses materi pada sesi itu pada tanggal 20 Oktober hingga 2 November. Jadwal tugas tadi di sini tanggal 20 Oktober sampai dengan
3 November. Jadi hari Seninnya ya, Bapak Ibu, 3 November pukul 15.00 WIB dan seterusnya hingga sesi 8. Mungkin itu materi dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Olive atas materi yang telah disampaikan. Kita akan melanjutkan kembali ke materi selanjutnya terkait simulasi dan praktik yang akan dipimpin oleh instruktur teknis, yaitu Bapak Risman Ramadwika MP. Pada Bapak Risman, dengan hormat disilakan. Terima kasih Bu Laras. Saya cek sound dulu ya. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini ada sifatnya penyegaran ya, yang artinya kan Bapak Ibu sudah pernah mencobanya. Dan sebelum itu yang saya hormati Ibu Olivia Idrus selaku narasumber instruktur kebijakan penyelenggaraan tutorial online. Kemudian Bapak Ibu dari PSDN UT sebagai penyelenggara kegiatan hari ini, dan tentu saja Bapak Ibu para tutorial online Universitas Terbuka. Baik Bapak Ibu, saya coba share screen terlebih dahulu untuk kita bisa sama-sama memahami terkait dengan aspek teknis ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada kelas simulasinya sebagai contoh. Bapak Ibu, tadi sudah ada himbauan ataupun kebijakan baru yang disampaikan oleh Bu Olivia bahwa untuk semester ini. Mohon izin, Pak Risman. Ya. Mohon maaf sebelumnya, izin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Prof. Rahmat Budiman. Oh, terima kasih Prof. Rahmat sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih Mbak, terima kasih akhirnya bisa masuk. Baik Pak, ada yang ingin disampaikan mungkin Pak sebelum kita mulai kembali? Baik, mohon maaf saya menyelam Mas Risman ya. Iya, tidak apa Prof. Baik, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada KPSDM, Kapus Pengelolaan Pembelajaran, para WD3, kemudian KLLP yang barangkali juga hadir, kemudian para tutor yang hadir pada hari ini. Setidaknya ada 6 hal yang saya highlight. Terima kasih Bu Olive, paparannya sangat luar biasa, sangat bagus. Tadi saya pas bisa join itu pas Bu Olive sudah menyampaikan paparan. Kebijakan-kebijakan baru sudah disampaikan dengan baik dan mohon itu menjadi catatan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada penyelenggara, pada teman-teman di UT, mohon ini menjadi catatan karena saya melihat ada sejumlah tutor yang tidak bisa masuk ke aplikasi online meeting ini. Tolong itu dicari masalahnya apa, kemudian cari solusinya supaya nanti tidak terjadi lagi. Nah, saya termasuk tadi juga hampir 20 menit lebih saya baru bisa masuk hanya. Dan saya lihat di chat itu juga ada sejumlah tutor yang tidak bisa masuk. Jadi mohon itu menjadi catatan untuk tim kita ya internal. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tutor, baik tutor lama dan tutor baru yang sudah sudi membantu Universitas Terbuka dalam menyelenggarakan bantuan belajar. Sesungguhnya Bapak Ibu itu bukan membantu UT tetapi membantu pemerintah karena UT ini adalah kepanjangan dari pemerintah untuk memberikan akses kepada setiap warga bangsa agar mereka mendapatkan pendidikan tinggi supaya kompetensi dan kualifikasi
mereka bisa meningkat dan harapannya kesejahteraan mereka juga meningkat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mohon khususnya para tutor baru bahwa karakteristik mahasiswa universitas terbuka itu berbeda. Kalau Bapak Ibu sekalian adalah dosen di perguruan tinggi tatap muka, sekali lagi bahwa karakteristik masuk UT itu sangat berbeda. Karena di UT itu tidak ada tes masuk, tidak ada pembatasan waktu ijazah, sehingga Bapak Ibu sekalian, di UT itu mahasiswanya ada yang sangat pintar, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang kurang pintar. Ada yang tinggal di perkotaan yang sudah internet ICT literasinya sangat tinggi, bahkan ada yang internet literasinya sangat rendah. Ada yang bisa menikmati internetnya itu dari minggu ke minggu, ada juga yang bisa mengakses internet, bahkan listriknya itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Sisanya mereka hidup tanpa listrik. Tanpa listrik, maka tanpa internet. Jadi itu adalah karakteristiknya, termasuk bahwa kita mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh termasuk UT itu termasuk adult learners. Adult learners, maka dari itu mohon communication style-nya itu juga disesuaikan. Ya, disesuaikan. Kami biasanya memanggil mahasiswa universitas terbuka itu adalah dengan sebutan saudara, bukan kamu. Ya, saudara mahasiswa, bukan kamu. Dengan demikian mereka mendapatkan penghargaan yang lebih karena mereka adalah sekali lagi pembelajar dewasa. Sejumlah mahasiswa universitas terbuka yang baru masuk ini ada yang betul-betul fresh graduate. Yang fresh graduate itu sekarang angkanya di angka 16%. Ada juga sejumlah guru besar. Saya menemukan sejumlah guru besar itu masuk program studi ilmu hukum. Ya, ada yang dari Denpasar, ada juga dari Bandung. Jadi siapa tahu Bapak Ibu sekalian ada guru besar yang menjadi peserta di kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon itu komunikasi style-nya diperbaiki apabila selama ini ada kurang bagus. Kemudian saya mohon kepada Bapak Ibu tutor itu tergabung ke dalam WA group prodi masing-masing. Sehingga kalau saya lihat di live event Q&A, itu ada beberapa pertanyaan sudah teknis, itu bisa ditanyakan kepada kaprodinya. Jadi silakan dicari atau melalui saya kira semua bisa bergabung ya dengan prodi masing-masing. Jadi setiap tutor itu harus tergabung di grup prodi masing-masing supaya memudahkan komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, mohon feedback yang diberikan itu bermakna. Jadi bukan hanya angka untuk forum diskusi, ya, bahkan untuk semester depan kita akan melakukan terobosan. Bapak Ibu tutor tidak perlu lagi memberikan penilaian dalam bentuk angka. Ya, nanti Bapak Ibu mohon memberikan dalam bentuk feedback dalam bentuk narasi. Nah, feedback yang diberikan itu mohon nanti baik dalam forum diskusi maupun tugas, setidaknya ada tiga hal feedback yang perlu Bapak Ibu highlight. Yang pertama berisi komplimen, ya, komplimen, mohon mahasiswanya itu juga diberikan komplimen. Yang kedua adalah arahan, direction terhadap jawaban mahasiswa. Yang ketiga adalah motivasi, ya, motivasi. Nah, kenapa motivasi ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian? Dari sejumlah penelitian, salah satu penyebab mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh itu tidak lanjut adalah karena mereka motivasinya sangat rendah. Nah, mudah-mudahan dengan terjalinnya komunikasi antara tutor dengan mahasiswa atau students and tutor interaction seperti halnya digaungkan oleh MOR, pakar pendidikan jarak jauh, itu dapat meningkatkan persistensi mahasiswa yang pada akhirnya akan berujung pada kualitas
nilai yang semakin baik. Yang terakhir, mohon Bapak Ibu sekalian, karena sekarang ada kebijakan baru di mana pada sesi 3, 4, 5 sampai terakhir itu 1 minggu, mohon Bapak Ibu sekalian mencurahkan waktu untuk menginvestasikan waktu untuk dapat mengakses ya, tutorial kelas online masing-masing supaya betul-betul mahasiswa itu mendapatkan bantuan belajar. Ini bantuan belajar. Nah, terkait dengan komplain, biasanya komplainnya tidak saja ke program studi, bahkan mahasiswa itu bisa komplain kepada saya. Jadi setiap semester, saya juga tidak tahu mahasiswa dapat nomor WA saya dari mana. Mahasiswa itu dapat secara sukarela itu mengirimkan komplain. Ya, komplain kepada saya dan biasanya saya langsung menindaklanjuti dengan Kaprodi. Seperti tadi misalnya Bu Alif menyampaikan tidak meminta hadiah karena itu didasarkan pada kasus di semester lalu ada tutor yang meminta hadiah dan mahasiswanya melapor ke saya. Nah, dilalahnya kalau bahasa Jawa itu lapornya ke saya gitu sehingga bisa ditindaklanjuti. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para tutor yang sudah lama bergabung dan kepada tutor-tutor baru saya mengucapkan welcome on board. Kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan untuk anak-anak bangsa. Kepada Bu Olive dan teman-teman termasuk Kapus PSDM dan P3B, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah suatu event yang sangat bagus. Terima kasih, materinya tadi juga sangat luar biasa, saya mengikuti dari awal sampai akhir. Demikian Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan semoga apa yang kita lakukan mulai hari ini sampai dengan tutorial nanti selesai dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Rahmat Budiman, SSM Hum PhD, selaku PLT Wakil Rektor Bidang Akademik atas arahannya pada kegiatan hari ini. Baik, izin dilanjut, Bapak Ibu, materi selanjutnya terkait simulasi dan praktik yang tadi sudah sedikit disinggung oleh instruktur teknis, yaitu Bapak Risman Ramadwika. Kami kembalikan ke Pak Risman, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Laras. Terima kasih juga kepada Prof. Rahmat Budiman atas penguatannya ya terkait dengan kebijakan-kebijakan baru. Nah, ini ada hubungannya karena kita akan meninjau secara aspeknya ya, aspek teknisnya. Baik. Baik, Bapak Ibu, para tutor, karena memang sekarang kebijakan baru bahwa untuk pembuatan video di awal yaitu hanya dilakukan pada saat prasesi ya atau sesi pendahuluan. Dan ini juga dihimbau juga kepada para tutor untuk bisa membuat video itu menggunakan media eksternal ya. Yang artinya Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube atau juga Google Drive atau juga mungkin media penyimpanan cloud lainnya. Dan link nanti video-video tersebut bisa di-embed atau disematkan pada laman e-learning kelas masing-masing tutor. Nah, di sini memang walaupun ada batas kapasitas ya, walaupun kan kecil 5 megabyte gitu. Tapi kalau misalkan dikali dengan ribuan tutor seluruh universitas terbuka itu tentu akan memberatkan pada sistem. Jadi kami himbau sekali lagi untuk bisa membuat video perkenalan pada prasesi ini itu dengan memanfaatkan media eksternal. Yang umumnya itu kita bisa menggunakan YouTube dan juga Google Drive. Baik Bapak Ibu, untuk membuat video sapaan terkait dengan kontennya tadi sudah disampaikan oleh Bu Olive. Dari mulai ada perkenalan tutor, kemudian perkenalan mata kuliahnya juga ya, dijelaskan overview secara singkatnya, aktivitas yang akan dilakukan pada tutorial online ini selama 8 sesi ke depan, apa saja, berapa jumlah tugasnya, komponen penilaiannya, dan segala macamnya. Nah, pada bagian ini kita akan membuat video singkat dengan maksimal durasi sebanyak 2 menit. Nah,
Karena tadi memang sudah himbauannya menggunakan media penyimpanan eksternal seperti YouTube dan Google Drive. Jadi pada bagian ini kita bisa mengklik terlebih dahulu turn editing on ya, sampai kita pastikan simbolnya berubah menjadi berwarna merah. Pada bagian ini Bapak Ibu bisa mengklik tanda titik 3 di sebelah kanan, yaitu edit section, dilanjutkan dengan edit section. Nah, pada bagian bawah sini ya, nanti ini adalah komponen-komponen badan dari tampilan yang akan bisa kita edit atau bisa kita ubah. Nah, ini sebagai contoh, misalkan saya ada video di YouTube. Ini mungkin ceritanya Bapak Ibu telah mengupload video di YouTube dan kemudian nanti kita akan coba sematkan. Anggaplah ini sebagai video perkenalan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa nanti klik di bagian share ya, bagikan di sini. Nanti ada lambang seperti tanda tutup kurung buka dan kurung ini ya, kurung tutup di mana ada tulisan sematkan. Nah, pada bagian sini bisa disalin kode-kode ini ya, kode HTML. Oke. Kita bisa salin, kemudian kita kembali lagi ke halaman e-learning. Baik. Nah, walaupun ini memang ada aspek teknisnya ya, kita bisa klik pada bagian edit HTML source-nya ini. Nah, mungkin teman-teman dari sistem informasi pasti lebih fasih ya terkait dengan kode-kode HTML ataupun sejenisnya, karena saya orang pertanian, tukang tani, tukang macul nih kayaknya terbatas gitu pemahaman. Tapi saya ngulik, memang kita bisa melihat bahwa ada yang bisa dijadikan patokan ketika kita bisa menempatkan atau mengembed video yang akan kita gunakan sebagai video perkenalan. Baik, misalkan coba kita ulangi, kita akan menempatkan posisi video tersebut di atas narasi mata kuliah Pancasila termasuk dalam mata kuliah wajib umum dan seterusnya ya. Nah, ini kita harapannya bisa menempatkan videonya di bagian sini. Nah, kita bisa klik kembali edit HTML source. Oke. Kita coba scroll ke atas dan kita cari mungkin narasi ya. Nah, pada bagian kodenya ini narasi yang dimaksud pada bagian awal. Ini ya, mata kuliah Pancasila termasuk dalam ini ya. Ketemu di sini. Nah, biasanya pada bagian-bagian akhir setiap komponen yang ditempatkan pada badan narasi di sini itu diakhiri dengan huruf P dan ditutup ya, ada tanda tutup kurung gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung salin saja tadi kode-kode yang sudah kita ambil dari YouTube, bisa di copy paste di bagian sini, dan kemudian update. Oke. Ini tampilannya sudah keluar, kemudian karena memang ini posisinya ada di sebelah kiri, kita juga bisa merapikannya. Misalnya kita klik di bagian kanan dekat videonya itu sampai terlihat sedikit aja gerakan club clip, ini garis panjang club clip, itu kita bisa langsung mengarahkan menggunakan ini ya, alignment centernya ini. Nah. Oke, mudah-mudahan saya menjelaskannya tidak terlalu cepat, bagaimana kita bisa mengembed video dari sumber YouTube ya. Tapi kita juga bisa menggunakan video yang kita telah unggah pada Google Drive. Kalau seandainya kita menggunakan YouTube, biasanya video itu bisa diakses atau baru bisa diakses 1 hari setelah kita mengupload video pada di YouTube ya. Gitu. Tapi berbeda dengan Google Drive. Kita upload pada hari ini, 1 menit kemudian kita sudah bisa mengeksekusi ke dalam ataupun kita bisa melakukan embed langsung ke halaman e-learning kelas kita masing-masing. Nah, oleh karena itu untuk video Sapan juga bisa kita gunakan Google Drive yang sudah diunggah. Ini contohnya pada semester lalu ya. Misalkan kita coba klik bagian videonya, klik 2 kali sampai tampilan keluar. Tampilan videonya keluar, namun ketika kita coba cek di tanda titik 3 bagian atas, itu tidak ada pilihan untuk sematkan item. Oleh karena itu, kita perlu membuka di tab baru.
Nah, setelah kita membuka di tab baru, kita klik lagi pada titik 3 di bagian atas. Nah, barulah di sini kita menemukan adanya pilihan untuk sematkan item. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik dan copy paste saja kode-kode ininya, kita copy paste dan kita bisa balik lagi ke halaman e-learning akan kita edit. Dan selanjutnya yaitu tahap selanjutnya itu seperti kita melakukan atau menyematkan video pada YouTube. Ya. Jadi kita cari lagi narasinya. Nah, di sini ya, mata kuliah. Dan oke, di bagian sini kita bisa langsung paste. Kemudian kita coba scroll ke bawah sampai kita menemukan tombol update dan video sudah berhasil disematkan. Hanya saja di sini biasanya kalau video kita ambil dari Google Drive, itu tampilannya itu bisa bukan gepeng ya, tapi lonjong mungkin ya. Nah, ini mungkin tampilan-tampilan lebar dengan panjangnya juga sebetulnya bisa kita sesuaikan. Kalau seandainya kita ingin merapikannya kembali, kita bisa klik lagi, edit HTML source-nya. Kita coba cari ya, kode yang tadi sudah kita salin. Nah, misalkan di sini ada tulisan Drive Google dan segala macam. Nah, di sini ada ukuran width-nya dan juga height-nya, lebar dan juga panjangnya. Ini bisa kita ubah, Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau menyamakan dengan ukuran YouTube ya. YouTube ukurannya 560 dengan 315 ya. Walaupun Pak sampai dengan tahap itu video di embed sudah cukup, tapi karena memang kita lebih baik kalau seandainya lebih rapi, gitu. Nah kita bisa menyesuaikan ukurannya, sehingga ukurannya sudah berubah, jadi mungkin lebih proporsional ya dibandingkan tadi. Kalau tadi ukurannya lebih lonjong, itu lebih memanjang ke atas. Sekarang ukurannya lebih proporsional seperti ukuran video pada YouTube. Nah, ini boleh kita tinggal rapikan ya dengan mengklik Align Center. Setelah kita berhasil melakukan embed video pada bagian sesi pendahuluan, Bapak Ibu juga tadi sudah diarahkan juga oleh Bu Olive bagaimana Bapak Ibu bisa menambahkan terkait dengan kebijakan-kebijakan baru pada semester ini, misalkan penegasan ataupun penguatan bahwa pada semester ini diskusi pada sesi 1 dan sesi 2 itu estimasi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menjawab diskusi itu hanya sebanyak 2 minggu ya. Namun pada sesi 3 dan seterusnya itu hanya 1 minggu. Bapak Ibu bisa melakukan edit langsung ya, mengetik di bagian yang Bapak Ibu hendaki. Silakan setelah Bapak Ibu menyampaikannya pada bagian proses ini, Bapak Ibu bisa klik tombol Save Changes ya. Baik, seperti itu untuk pembuatan video sapaan ya, dan juga bagaimana kita mengedit bagian narasi di awal untuk bisa memberikan informasi-informasi substansial, terutama terkait kebijakan-kebijakan baru penyelenggaraan tutorial online di semester ini. Dan kemudian tadi juga sempat disinggung bagaimana kita bisa melakukan komunikasi ya, karena kita di e-learning UT ini juga ada fitur yang namanya Mail Blast gitu ya. Ini kita boleh turn editing off dulu. Bapak Ibu nanti bisa lihat bahwa di bagian sebelah kanan ada bar navigation ini. Ini di bagian partisipan juga bisa diklik oleh Bapak Ibu, nanti akan tampil ya berapa jumlah mungkin partisipan ya yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Dan pada kelas ini misalkan sudah di-enroll ini Ibu Olive, kemudian ada Padian dan juga saya sendiri. Nah, untuk bisa melakukan Mail Blast, jadi Bapak Ibu bisa melakukan klik pada kotak di bagian atas sehingga semuanya terchecklist ya. Nah, terchecklist.
Ketika misalkan Bapak Ibu sebagai tutor misalkan, saya kan tidak perlu untuk mengirim pesan ini kepada diri saya sendiri gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa unchecklist saja bagian ini. Kemudian nanti ada pilihan di bawah ya untuk kolom choose ini, Bapak Ibu bisa klik dan kemudian pilih send a message. Nanti akan keluar tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini biasanya di awal-awal sesi ya. Selain Bapak Ibu menyapa dalam bentuk video perkenalan, Bapak Ibu juga bisa menyapa mahasiswa secara menyeluruh, disampaikan kepada seluruh mahasiswa dalam bentuk send message to seluruh mahasiswa yang di-enroll pada kelas Bapak Ibu. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu masukkan ya informasi, silakan bergabung dengan WhatsApp grup kelas ini itu untuk bimbingan yang lebih intens ataupun mungkin bimbingan-bimbingan terkait dengan konsultasi masalah tugas. Gitu. Bapak Ibu bisa menyampaikannya dengan menggunakan fitur send message ini. Ketika Bapak Ibu sudah selesai menuliskan narasinya, Bapak Ibu tinggal mengklik pada bagian send message. Itu ya sekian jumlah orangnya ya yang nanti Bapak Ibu akan kirimkan pesannya. Jadi selain kita memanfaatkan bar yang ada di sebelah kanan navigation ini, Bapak Ibu juga bisa mengklik ya pada bagian course management yang ada lambang mungkin gerigi-gerigi nih ya, roda bergerigi. Nah, pada bagian sini juga akan keluar participants. Ini ketika kita klik bagian situ juga tampilannya akan sama seperti kita menggunakan bar yang ada di sebelah kanan. Jadi banyak ragamnya. Silakan Bapak Ibu bisa tentukan sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Kemudian kita coba kembali ke halaman. Nah, misalkan kita coba cek pada bagian sesi 1 ya. Nah, ini jangan lupa ya Bapak Ibu juga misalkan menemukan ada tulisan-tulisan merah gitu ya, bisa instruksi untuk membuat video atau segala macam, itu boleh dihapus ya. Yang artinya pada kebijakan semester ini, video berarti hanya dibuat 1 kali di bagian prasesi. Sesi 1 sampai dengan sesi 8 itu tidak perlu kita membuat video lagi. Oke. Nanti kita bisa edit atau menghapusnya ya. Nah, kita delete saja. Jangan lupa untuk di-save. Kita nanti kembali lagi ke tampilan sesi 1. Nah, Bapak Ibu, sudah sempat disinggung juga tadi oleh Bu Olive bahwa untuk materi inisiasi, materi pengayaan yang sudah disediakan, itu sebaiknya tidak diubah. Namun, untuk memberikan penguatan materi terhadap materi-materi yang sekiranya sulit dipahami bagi mahasiswa, Bapak Ibu dapat menambahkan dalam bentuk materi pengayaan. Jadi, untuk pada tahap ini, materi pengayaan juga ragamnya banyak. Bapak Ibu bisa menyampaikan atau bisa mengunggah dalam bentuk PPT, video pembelajaran, atau mungkin artikel jurnal yang relevan dengan materi, atau Bapak Ibu juga bisa membuat tulisan-tulisan yang nanti itu dapat bermanfaat atau bisa digunakan ya dalam menunjang aktivitas pembelajaran bagi mahasiswa. Nah, ketika kita melihat di bagian bawah ini biasanya ada tanda plus ya. Di sini ada tulisannya add an activity or resource. Bapak Ibu silakan klik saja. Nanti di sini keluar opsi-opsi ya atau pilihan-pilihan yang sangat beragam di mana Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada dari keseluruhan ini. Contohnya misalkan yang umum kita akan mengunggah bahan materi ya dalam bentuk file. Bapak Ibu bisa memilih file, klik file ya. Kemudian biasanya ini yang ada tanda seru berwarna merah ini berarti wajib diisi ya. Misalkan kita tulis materi ya, materi pengayaan. Bolehlah judulnya misalkan apa terkait dengan Pancasila, Pancasila kebangsaan ya. Pancasila kebangsaan. Oke. Bapak Ibu juga bisa menuliskan deskripsinya ya. File ini misalkan Bapak Ibu bisa silakan disimak ya. Silakan disimak materi berikut.
Atau Bapak Ibu juga bisa memberikan motivasi-motivasi lebih agar, atau yang persuasif sifatnya ya, yang artinya bahwa materi ini sangat penting bisa disimak dan kemudian mengajak mahasiswa untuk bisa mengakses bahan materi yang akan Bapak Ibu unggah. Nah, boleh silakan disimak materi berikut. Materi ini sangat penting dan menunjang dalam memberikan pemahaman terhadap ya, materi sesi 1. Boleh disisipkan misalkan tetap semangat ya, sebagai tambahan motivasi. Nah, untuk checklist di sini, kalau seandainya Bapak Ibu ingin teks ini ditampilkan, silakan checklist pada bagian display description on course page. Nah, untuk pemilihan file-nya, Bapak Ibu juga bisa melakukan drag and drop. Ya. Misalkan kita coba contoh ya, unggah materi dalam bentuk file PDF. Drag and drop saja. Lepas. Ya, sudah terupload ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan icon ya yang ada di bagian sebelah kiri bagian atas add ya, add files-nya. Choose file dan kemudian juga bisa dipilih ya materinya, misalkan kita bisa klik. Ya. Nanti kalau file yang namanya sama, kita bisa forward saja. Setelah itu Bapak Ibu kita klik tombol save and return to course. Ya. Hanya saja kita melihat bahwa materi yang materi yang telah kita unggah itu pasti posisinya itu atau letaknya adanya di bawah ya. Sedangkan kan kita maunya materi pengayaan itu adanya posisinya mungkin di bagian ya sesuai dengan bannernya nih, materi pengayaan di sini. Jadi kita mau simpan mungkin di bawah file ini ya, implementasi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Oke. Ini bisa juga di drag and drop Bapak Ibu. Nanti sampai terlihat ya, bagian atas bergerak. Nah ini memang agak untuk bisa menyesuaikan ya. Oke. Nah, biasanya, nah itu terlihat ada garis hitam ya memanjang, itu artinya memang letak posisinya gitu. Ini menggunakan sedikit feeling ya. Bapak Ibu bisa langsung dilepas saja. Tapi ini tidak langsung gitu ya. Jadi file yang sudah Bapak unggah itu tidak langsung berada di posisi yang kita akan kehendaki. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan refresh pada halaman e-learning. Nah, baru posisinya sudah berada di lokasi yang kita inginkan. Ya. Dan untuk ragamnya juga bisa banyak ya. Tadi selain file juga mungkin kita bisa mengunggah video ya. Bapak Ibu memberikan video pembelajaran menerangkan sebuah materi yang sekiranya sulit dipahami. Bapak Ibu bisa memilih mungkin text and media area. Pada text media area, nah formatnya sama. Ketika misalkan videonya itu diunggah di YouTube, Bapak Ibu juga bisa melakukan edit HTML source ya. Seperti proses pada saat Bapak Ibu mengembed, ya, menyematkan video dalam video prasesi ya, video perkenalan. Nah nanti untuk selebihnya jangan lupa untuk klik tombol save and return to course. Baik, jika sudah kita berhasil menambah materi pengayaan, jangan lupa juga untuk kita mengklik kembali ya tombol turn editing off. Oke. Nah demikian kita sudah tadi membuat video sapaan, kemudian melakukan komunikasi dengan mahasiswa dengan memanfaatkan fitur My Blast. Terus kemudian kita juga sudah mengingatkan kembali ya terkait dengan bagaimana caranya mengunggah materi pengayaan dan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada.
Dan yang selanjutnya itu kita akan bagaimana caranya menjawab ya ataupun merespon dari jawaban diskusi mahasiswa. Ya. Nanti kita coba klik open YouTube boleh atau klik langsung diskusinya. Ya, ini di kelas simulasi memang jawabannya belum ada ya. Nah, jadi kita mungkin seolah-olah ini adalah jawaban mahasiswa, padahal ini soalnya itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik bagian reply. Nah, di sini bisa memberikan tanggapan yang sekiranya memang relevan ya. Jadi sesuai dengan substansi yang disampaikan oleh mahasiswa pada jawaban forum diskusi. Nah, seperti juga tadi ya, sudah dihimbau bahwa menjawab ataupun kita menanggapi, memberikan feedback diskusi mahasiswa itu bukan sekedarnya aja. Itu misalkan yang sering dilakukan kan beberapa tutor ya, yang ketika kita melakukan supervisi itu kita coba temukan, itu ada yang menjawab excellent, good job, nice gitu ya. Hanya sebatas-batas itu gitu. Padahal bukan itu yang diharapkan, bahwa jawaban ataupun respon terhadap jawaban diskusi mahasiswa itu perlu disesuaikan dengan substansi dari jawaban mahasiswa itu sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa memberikan sebuah feedback kepada mahasiswa, gitu, kita bisa memberikan nilai dengan mengklik pada bagian rate ya. Nah, dengan skala 0 sampai dengan 100. Jadi Bapak Ibu nanti disesuaikan juga jawaban Bapak Ibu dengan rubrik diskusi, rambu-rambu jawaban diskusi dan segala macamnya yang sudah disediakan oleh ya tim teaching ataupun pengampu mata kuliah yang Bapak Ibu pegang ya, kelas tutornya. Dan kemarin juga sempat ada diskusi ya, bahwa misalkan ada kita menemukan jawaban-jawaban yang memang terindikasi plagiasi gitu. Karena memang satu jawaban mahasiswa itu bisa dilihat oleh mahasiswa lainnya. Jadi mahasiswa tuh ada juga yang memang menunggu jawaban mahasiswa yang mendapatkan nilai paling bagus gitu. Wah, dapat nilai 96 kemudian di copy paste. Nah, ini adalah suatu tindakan plagiasi. Bapak Ibu juga bisa menegurnya secara langsung melalui feedback ya, jawaban diskusi mahasiswa. Namun biasanya di sini disediakan juga ada fitur reply privately ya, yang artinya kita menjaga harkat martabat derajat ya, supaya mahasiswa itu juga tidak merasa tersinggung dan segala macamnya. Kita bisa menggunakan reply privately, yang artinya jawaban kita itu hanya bisa dibaca oleh mahasiswa yang bersangkutan. Gitu. Namun Bapak Ibu juga ketika menemukan plagiasi, Bapak Ibu bisa membuat report ya, laporan yang harus dibagikan juga kepada mahasiswa lainnya, bahwa kami menindak tegas tindakan plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan cara tadi kita bisa mengirim mail blast kepada seluruh mahasiswa. Untuk forum diskusi sesi 1 kami menemukan ada 2 mahasiswa melakukan tindakan plagiasi dan sudah dikonfirmasi terbukti gitu, dan kami menindak tegas dengan memberikan nilai 0 misalkan ya. Jadi mohon kepada mahasiswa untuk bisa menjawab diskusi sesuai dengan pemahaman masing-masing dan bersumber pada materi yang sudah disediakan pada halaman kelas tutor masing-masing. Gitu. Oke. Saya rasa untuk diskusi walaupun nanti akan banyak, dan kita juga coba di kebijakan kali ini diperketat, yang artinya hanya sesi 1 dan sesi 2 saja yang estimasinya itu selama 2 minggu. Sesi 3 sampai dengan sesi 8 estimasi waktu untuk menjawab diskusi bagi mahasiswa hanya 1 minggu. Nah, setelah kita melakukan feedback atau memberikan feedback diskusi, kita juga diwajibkan keluar ya. Kita diwajibkan untuk memberikan penilaian dan juga tanggapan terhadap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ya. Oke. Baik. Nah, biasanya kalau untuk tugas, itu tugas tutorial 1 di tempat unggahnya adalah di sesi 3, tugas tutorial 2 tempat unggahnya di sesi 5, dan tugas tutorial 3 itu tempat unggahnya ada di sesi 7.
kita bisa cek pada bagian tugas. Baik, nah di sini sebetulnya ada informasi ya, yang artinya ketika jumlah partisipannya di sini 0 ya. Coba kita cari mungkin, oke ya, nah, ini kelas yang sudah di-enroll ya, ada mahasiswanya juga, nah supaya kita bisa melihat. Nah, oke, misalkan ini mata kuliah berpraktik ya, karena jadi jumlah mahasiswanya 30 maksimal. Itu ketika misalkan partisipannya 30 itu. Nanti di angka atau di bagian kolom sini ini menandakan jumlah mahasiswa yang sudah mengunggah tugas tutorial. Nah, nanti terlihat di sini yang submitnya sudah berapa orang. Oh, pada hari pertama yang submit sudah 5 orang gitu. Nah, biasanya ketika belum dinilai, maka needs grading-nya pun sejumlah mahasiswa yang melakukan submitnya ya. Jadi misalkan di sini submitnya 5, karena belum dinilai 5, maka di sini juga akan tampilannya angka 5 gitu. Tapi kalau misalkan di sini yang submitnya 5, kemudian Bapak Ibu sesegera mungkin memberikan penilaian, memberikan tanggapan terhadap tugas mahasiswa, dan artinya terekam oleh sistem, maka needs grading ini akan berkurang. Oh, dari 5 Bapak Ibu telah memberikan penilaian dan memberikan feedback terhadap tugas mahasiswa sebanyak 3 mahasiswa, maka needs grading-nya berkurang menjadi 2. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nah, untuk bisa melihatnya, coba kita bisa klik view. Oke, keluar lagi. Nah, ketika kita tadi klik view all submission, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat ya, misalkan ada grade, bagaimana kita memberikan feedback dan juga penilaian. Bapak Ibu bisa klik bagian grade. Bagian grade sini. Nah, ini untuk kolom memberikan nilai ya dengan skala 0 sampai dengan 100. Dan ini Bapak Ibu bisa isi berdasarkan masukan-masukan hasil review Bapak Ibu terhadap tugas mahasiswa. Misalkan pada soal nomor 1, gagasan Anda adalah terlihat seperti ini. Kemudian pada nomor 2, hasil analisis Anda perlu diperkuat dengan hal seperti ini. Bapak Ibu bisa disampaikan. Ada bagian kolom ini ya, feedback comments. Nah, selain ada feedback comments, Bapak Ibu juga bisa mengunggah ulang ya. Seperti misalkan hasil tugas mahasiswa, baik itu format dokumen seperti Microsoft Word dan juga PDF, Bapak Ibu review seperti kita memberikan komentar ya di file Microsoft Word dan juga PDF, Bapak Ibu bisa mengunggahnya di kolom bagian sini dengan melakukan ya, ini bisa diklik choose file ya, dipilih filenya, ataupun juga Bapak Ibu bisa melakukan drag and drop filenya langsung secara ini ya. Memang nanti ketika mahasiswa sudah unggah tugas, sebetulnya kita juga bisa melakukan review ya hasil tugas tutorial mahasiswa itu secara langsung pada halaman e-learning gitu ya. Nanti ada, kalau di sini ada filenya, ada file yang bisa kebuka, hanya saja tidak semua format file itu bisa diedit secara langsung ya. Ada juga beberapa format file yang emang tidak tampak gitu, tidak bisa kita berikan review secara langsung di halaman e-learning. Oleh karena itu, solusinya Bapak Ibu bisa mendownload tugas mahasiswa, biasanya nanti muncul di sini ya. Filenya Bapak Ibu bisa download, kemudian berikan review, berikan komentar pada file langsung dan diunggah pada feedback files. Oke. Nah, yang biasanya muncul juga atau yang biasanya mungkin kendala yang sering ditemui ya oleh para tutor, terutama tutor baru ini, yaitu bagaimana kita bisa mengelola atau menampilkan kolom feedback files. Nah, kita nanti coba ke bagian sesi di mana ada sesi unggah tugasnya. Sebagai contoh di sini sesi 3 untuk tugas tutorial 1. Nah, Bapak Ibu bisa klik turn editing on. Kemudian kita ke banner, cari banner tugas bagian bawah, bagian tugas, kita klik di bagian assignment-nya ini, tanda titik 3, kemudian edit setting ya, bukan edit section, edit setting. Nah, di bagian bawah
itu biasanya ada feedback types. Nah, ini feedback types ya. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk mata kuliah berpraktik, itu memang biasanya sudah dicentang ya, feedback files-nya. Namun pada mata kuliah teori, itu umumnya memang belum dicentang. Jadi Bapak Ibu bisa menceklis feedback files-nya supaya nanti fitur kotak untuk mengunggah hasil review tugas mahasiswa itu muncul pada tampilan yang ketika kita memberikan penilaian untuk tugas tutorial mahasiswa. Nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu bisa cari bagian feedback types-nya. Karena ini feedback comment sudah pasti ada, namun feedback files itu belum tentu di checklist. Jadi Bapak Ibu bisa periksa, kalau misalnya memang belum checklist, Bapak Ibu ingin menggunakan fitur ini juga, silakan melakukan checklist pada feedback files. Dan jangan lupa untuk klik tombol Save and Return to Course. Okay. Jadi kemudian kita pastikan juga, misalkan kita coba klik tugas satunya, yang kalau sini nggak bisa ini ya, karena tidak ada partisipannya jadi tidak muncul ya. Itu. Tapi kalau seandainya kotak tersebut sudah kita checklist, kita save, maka pasti itu kotak untuk tempat kita mengunggah hasil review tugas mahasiswa pasti akan muncul. Gitu. Baik, itu untuk kita bagaimana memberikan penilaian dan juga feedback terhadap tugas tutorial mahasiswa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, sebelum Bapak Ibu mungkin menyelesaikan ya sesi tutorial online, Bapak Ibu di akhir aktivitas tutorial online bagi tutor itu Bapak Ibu diminta untuk bisa mengunggah laporan tuton pada halaman tutorial ACID. Oleh karena itu Bapak Ibu ya biasanya formatnya sudah ditentukan di mana Bapak Ibu harus mencantumkan seluruh nilai pada aktivitas tutorial online di kelas Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menarik nilai? Nah, ini sebetulnya sama ya seperti kita bagaimana melakukan Mail Blast ya. Kita bisa memanfaatkan bar di sebelah kanan navigation ini. Ini ada tulisan grades. Ya, Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini ada tulisan ya atau pilihan grade report. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian nanti bisa dilihat ya. Misalkan ada pilihan karena kita emang membutuhkan datanya, data tarikan ya, hasil nilai-nilai yang sudah kita input. Itu silakan Bapak Ibu klik ekspor. Nanti pilihan format dokumennya Bapak Ibu bisa pilih. Umumnya kita memang menggunakan ODS ya dan juga Excel. Nah, kalau saya lebih pilih Excel ya, tampilannya, silakan nanti disesuaikan juga. Nah, kira-kira komponen apa aja yang akan Bapak Ibu inginkan ya, atau Bapak Ibu sesuaikan dengan format laporan tutor nanti. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu, oh karena memang kehadiran itu sebaiknya nilai akumulasinya saja yang saya butuhkan. Bapak Ibu bisa unchecklist ya pada bagian yang tidak dikendaki untuk bisa diambil datanya. Jadi langsung Bapak Ibu mengambil total nilai partisipasinya. Walaupun kami tetap menghimbau agar Bapak Ibu bisa menghadirkan seluruh data ya. Itu. Jadi silakan di-download nanti setelah ini. Setelah kita bisa menentukan komponen apa saja yang akan kita gunakan atau kita ambil datanya, Bapak Ibu ke bagian bawah kemudian klik download. Oke. Nah, di sini boleh kita cek misalkan. Ya, karena nanti ini akan diisi oleh nama-nama mahasiswa ya, nama-nama mahasiswa ya, sampai mungkin biasanya mata kuliah teori maksimal 50 mahasiswa. Kemudian nah di sini ada nilai-nilainya biasanya misalkan. Ini nilai forum diskusi sesi 1, forum diskusi sesi 2 segala macam dan terus memanjang tuh di belakang. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengurangi kolom-kolomnya misalkan Bapak Ibu hanya ingin mengambil data-data tertentu, silakan bisa disesuaikan. Nah, ini data-data ini yang akan kita coba adaptasikan atau kita gunakan untuk membuat laporan tutorial online bagi tutor ya, yang nanti akan diunggah di laman tutorial.ac.id.
Baik, selain kita bisa menggunakan navigation ya, bar yang di sebelah kanan ini juga kita sama ya, bisa juga menggunakan course management. Bisa diklik juga nih bagian gerigi rodanya. Di sini ada pada kotak students ini ya, ada bagian grades, kita juga bisa klik, nanti tampilan juga akan sama. Ya. Baik, begitu. Dengan demikian, dari mulai kita membuat video sapaan, kemudian bagaimana kita menentukan atau kita implementasi komunikasi dengan mahasiswa, baik dengan menggunakan Blast dan juga fitur chat, terus kemudian bagaimana kita mengunggah materi pengayaan dan juga memberikan feedback diskusi, penilaian diskusi, tugas, dan juga terakhir bagaimana kita menarik nilai ya dari keseluruhan nilai-nilai yang sudah kita input, nilai-nilai mahasiswa yang sudah kita input. Baik, Bapak Ibu, demikian penjelasan saya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Jika ada yang dikonsultasikan, mungkin saya akan kembalikan terlebih dahulu ya kepada Ibu Laras. Silakan, Bu Laras. Halo? Bu Laras, Ya, Pak Risman, Ya. terima kasih. Bu Laras lagi ke belakang. Oh gitu, ya. Baik, mungkin saya akhiri dulu ya sambil menunggu Bu Laras nanti akan menuntun kita untuk kegiatan selanjutnya. Saya akhiri, mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.